Dan tak lupa tentunya kita berdoa buat teman-teman kita, buat sahabat kita, buat rekan kerja kita, buat customer kita yang mungkin saat ini sedang mendapat cobaan penyakit COVID-19. Semoga mereka semua diberi kesembuhan segera. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aristian. Saya adalah Regional Manager dari Worldwide Quality Assurance untuk kawasan Asia Pasifik. Worldwide Quality Assurance atau WQA adalah badan sertifikasi internasional yang memiliki kantor pusat di Inggris, di UK, dan di Indonesia kami memiliki kantor regional di Jakarta yang membawahi kawasan Asia Pasifik. Hari ini saya dapat amanah untuk menjadi host di event webinar Rumah Inovasi hari ini. Oke, sedikit rundown saya mau bacakan. Kita awali dengan pembukaan, kemudian nanti akan ada presentasi oleh pembicara kita. Beliau akan sharing experience, dan nanti akan ada quiz. Bapak Ibu persiapkan proaktifnya, karena di quiz nanti akan banyak hadiah. Dan setelah quiz nanti akan ada tanya jawab dengan pembicara kita. Kita lebih mengutamakan banyak tanya jawab ya. Jadi hari ini kita lebih mengutamakan banyak interaksi. Itu yang membedakan antara webinar dengan Bapak Ibu nonton di TV atau dengar di radio. Dan terakhir kita tutup dengan foto bersama. Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Acara hari ini, webinar Rumah Inovasi adalah kolaborasi antara Worldwide Quality Assurance dengan FAST International. Oke, untuk itu izinkan saya panggil dulu nih pembicara. Sebentar, Pak Min sudah ada? Sudah. Oke, selamat siang Pak Min, apa kabar? Selamat siang. Oke, jadi sebentar, saya mungkin stop share dulu biar muka kita berdua muncul di layar ya Pak Min ya. Sebentar. Siap. Oh, oke, sebentar. Siap. Oke. Pak Min, lagi di mana sekarang? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Di rumah ya. Bapak Ibu semua, mungkin Pak Min tolong mulai dipersiapkan materi presentasinya, mungkin di-share. Langsung di-share ya? Ya, langsung di-share materinya. Nah, sambil menunggu Pak Min mempersiapkan materi presentasinya, izinkan saya memperkenal Pak Min. Pak Min ini kelahiran Bandung ya Pak Min ya? Yes. Saya hunting-hunting di internet. Kalau teman-teman klik nama, mohon maaf, nama Mindiarto Dujugo Raharjo, waduh itu luar biasa banyak ininya, isinya di Mbah Google ya. Ya, beliau adalah pengarang buku teman-teman, Bapak Ibu, kemudian juga seorang selling therapist dan personal development coach gitu ya. Beliau pernah di PT Asaba ya Pak Min ya sebagai director selling dan director operasional, juga menjadi pembicara di beberapa event dan rajin nulis katanya ya di majalah marketing. Dan menjadi pembicara juga di beberapa radio. Oke, saya rasa ini kayaknya sengaja dibalak-balik sama Pak Min. Ini khas Pak Min ya. Jadi saya rasa teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita beri waktu dan kesempatan buat Pak Min. It's show time Pak Min. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kali ini membawa sedikit inspirasi. Sebelum dilanjut, apakah suara saya bisa diterima dengan bagus? Luar biasa nih. Bagus. Oke. Bagus Pak. Baik, kalau gitu dilanjut. Takutnya udah bicara separuh terus nggak kedenger gitu. Baik, Bapak Ibu semua, kalau masih sempat karena awal mungkin 1-2 menit saya belum lari ke konten. Kalau yang memiliki akses HVS untuk boleh menyediakan HVS 1 lembar saja. Ya, yang mempunyai akses ya, kecuali kalau memang lokasi webinar tidak memungkinkan memiliki HVS. Andai kata tidak HVS ya, kertas notes juga boleh. Yang penting kertas saja selembar ya. Nah, Bapak Ibu semua, topik yang saya bawakan adalah irrational selling in irrational time. Judulnya aja irasional. Maka kalau saya pasang slide show ini adalah dalam posisi normal, berarti saya nggak irasional itu. Justru saya ingin menerjemahkan irasional ini termasuk ya slide-nya pun di dalam judul ini dibalik gitu supaya kelihatan nggak irasionalnya. Itu 1 poin. Poin kedua,
selesai kita punya webinar nanti ke belakang, kurang lebih total mungkin dengan diskusi 1,5 jam kira-kira begitu ya. Key success factor saya adalah bukan seberapa jauh Bapak Ibu semua mengerti tentang materi saya, tetapi lebih ditentukan apakah nanti menjadi gila atau sekurang-kurangnya jadi bingung. Jadi ketika akhir acara Bapak Ibu semua gila atau bingung sekurang-kurangnya, berarti saya sukses itu. Soal ngerti nggak ngerti itu adalah urusan IQ itu. Itu kan dua hal yang berbeda sekali. Baik, saya akan mencoba pertama. Kenapa banyak yang tidak kreatif? Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, siapa yang menyebabkan tidak kreatif? Ketiga juga, bagaimana agar dapat keluar dari kebiasaan tidak kreatif? Nah, ini 3 poin inilah yang akan saya sharing. Silakan Bapak Ibu semua, nanti Pak moderator bisa pantau pertanyaan pertama, kenapa kita tidak kreatif? Atau siapa penyebab tidak kreatif lah? Siapa penyebab tidak kreatif boleh jawab di chat. Oke. Nah, ya, siapa penyebab yang tidak kreatif? Mohon dijawab di chat. Ya, saya kasih waktu 30 detik ya. Tolong dijawab di chat. Siapa penyebab tidak kreatif? Jangan malu-malu. Kita tidak normal hari ini ya Pak Min ya. Harus nggak normal ya. Hari nggak normal karena KPI saya hari ini adalah kalau peserta hari ini bisa gila sekurang-kurangnya bingung baru saya sukses. Ya, oke. Ini yang saya suka dengan Pak Min. Pasti nggak ngantuk deh pokoknya. Oke ya, silakan sambil menjawab 30 detik nanti moderator pantau saja. Oke, next. Nah, sekarang saya berikan kesempatan ambil selembar kertas HVS bagi yang sudah punya. Yang nggak punya ya nonton aja udah, ya sebuah penyesalan saja nanti, karena ini akan mendapatkan giveaway pemenangnya. Belum apa-apa udah kasih giveaway. Kedua, dari kertas tersebut buatlah sebuah pesawat terbang. Oke, dari kertas tersebut buatlah pesawat terbang. Waktunya saya kasih cuma 1 menit saja. Oke. Nah, setelah selesai, mohon show di video. Ya, saya ingin lihat. Dikasih unjuk di video ya. Nanti 1 menit kemudian saya akan lihat di video. Silahkan sekarang bikin dulu. Saya tunggu 60 detik. Dimulai dari sekarang ya Pak Min? Ya, 60 detik dari sekarang. Ayo. Tolong buat sebuah pesawat terbang dari kertas. Kalau nggak ada HVS, boleh note block gitu ya. Silahkan. Yang penting kertas saja HVS ya, ya tidak HVS sih, bebas sebetulnya. Istilahnya yang gampang kan HVS itu ya. Mau ukuran A4 boleh, A5 boleh, lebih kecil boleh, silakan ya. Nah, setelah 60 detik, mohon di video saya mau intip. Saya mau intip siapa yang sudah selesai. Yang sudah selesai langsung raise hand ya, atau teriak ya. Kalau yang sudah selesai langsung raise hand, teriak. Saya sudah. Nama siapa? Oke. Pak Chandra sudah. Chandra. Oke. Sudah. Coba saya lihat host sudah. Sudah, Pak. Udah Surya Kencana. Tetap di layar ya. Saya akan, karena ini jumlah orang kan banyak ya. Saya perlu lihat. Oke. Yavis sudah, Yosefa sudah, Devri sudah, Siwo sudah, Mulyono sudah, Hilda sudah, Kori sudah, Eri saya nggak lihat, Eri Suhud sudah, Rasyodi, oke, Josefa, Tio Sufe, Faris, oke, Iran, oke, saya akan coba lihat halaman lain. Ada yang bocor ya suaranya. Itu Selamat Mujiono, Raisen, kenapa nih? Kristiawan Sadiano, Raisen, kenapa? Buka video aja. Topan Priyatna, oke ya, lihatkan. Oke, Ane, Toro, saya sudah lihat. Ini siapa ini? Bernard, oke, saya sudah lihat. Siapa? HT, Darwin Sot, oke. Oke, Asri, Hari, oke. Kenapa Darsi? Sebentar, saya belum lihat. Sony sudah, oke.
Yang saya sudah sebut namanya boleh turun lah ya. Saya udah namanya udah turun. Sri Sukanti, oke, dia nggak ada. Maria, oke, saya lihat HT. HT itu siapa nih? Hostess atau apa nih? Bisa jadi, bisa jadi. Jenny, Iya, Jenny, sudah, Pak. Oke, sebentar saya lihat layarnya sesuai dengan layar saya. Abdul Sudah, Karim Pak. sudah, Endah udah, boleh. Sudah, Maria sudah, Krishna boleh turun. Yang sudah saya panggil namanya boleh turun ya. Sri sudah, dia sudah, oke. Mate sudah, Dwi Okta sudah, oke. Pakai virtual background. Muhammad Avicenna sudah, Selamat Mujiono, mana Selamat Mujiono? Itu pesawatnya jadi masker itu. Nggak ada. Oh, udah ya, oke. Kristiawan Adiono, oke, sudah. Siapa lagi yang belum ya? Darwi sudah. Oke. Saya pindah lagi. Saya lihat nggak ada. Saya lihat nggak ada lagi. Saya lihat nggak ada lagi. Saya lihat nggak ada lagi di layar-layar berikutnya ya. Jadi dari total apa? Total yang hadir di sini berapa tadi? Saat ini 151. 151. Oke, anggap separuh lah yang sudah bikin ya. Karena yang sebagian nggak bikin. Oke, sudah. Farhan sudah. Oke. Enhar sudah. Saya lihat Indo Surya Kencana siapa? Nggak tahu namanya. Inyoman. Sawidia, orang Bali. Ini orang Bali. Orang kreatif, tapi ternyata nggak kreatif juga. Kamu keren, kamu pinter, kamu kreatif. Oh, oke. Ini suara siapa bocor? Pak. Oke, selamat. Oke, sudah cukup. Saya sudah lihat semua. Ada yang gambar, ada yang bentuk. Ada bentuk apa? Bentuk pesawat. Gitu ya. Oke, yuk saya coba sekarang balik ke latihannya sudah ya. Nah, apakah yang Anda lakukan seperti ini kira-kira tadi ya? Slideshow ini slideshow sudah? Iya. Betul, kira-kira beginilah ya. Betul, Pak. Betul ya. Anda lulus untuk tidak gila. Aduh, kacau. Anda lulus untuk tidak gila. Kenapa? Nah, ini contoh ketidakkreativisan kita. Ini contoh salah satu tidak kreatif. Iya, monoton. Monoton. Karena Anda berpikir namanya pesawat yang mesti ditekuk-tekuk kayak begini, karena ini pesawat tahun 40, gitu. Tahun 50 sampai sekarang modelnya beda. Oke, kira-kira begitu ya. Satu. Wajah saya di layar kelihatan ya. Nah, kan kira-kira ini HVS kelihatan kayak begini ya. Nah, oke, bisa lihat rekaman video saya. Ada nggak yang Anda bikin begini nih pesawat tuh? Untal-untal gitu loh. Ya, pesawat diuntal-untal begini. Coba pesawat yang Anda bikin dengan seperti gini saya lempar, kira-kira jauhan mana sih? Rasanya saya punya lebih jauh ya. Nah, itu satu. Berarti ini penyebabnya. Oke, pertanyaan kedua tadi, siapa penyebab ketidakkreativitas? Ada yang berani jawab? Tadi Mas moderator Pak Aristian ada? Di chat banyak sekali jawabannya. Ada yang jawab diri sendiri, kebanyakan jawab diri sendiri, ada juga lingkungan, ada juga teman-teman yang buruk. Oke. Teman-teman jawab diri sendiri. Diri sendiri. Terus diri sendiri banyak. Ya. Terus ada teman-teman. Ada teman. Kemudian ada sistem di kantor, ada juga yang jawab. Sistem di kantor, oke. Ya. Terus ya sistem di kantor teman juga lah. Pikiran berarti diri sendiri lah ya. Oke, pikiran diri sendiri. Baik, itu jawabannya ya. Jadi jawaban pertanyaan saya dengan membuat kapal ini sebuah kesamaan. Ya, sebuah kesamaan. Jika Anda diminta untuk menggambar sebuah pemandangan, apa yang terpikir oleh Anda? Yuk, sebuah silakan. Apa yang terpikir oleh Anda? Gunung dong. Gunung. Gunungnya ada berapa? 2 boleh, 3 boleh. Air terjun. Gunung, oke. Gunung. Pohon. Di tengah gunung ada apa? Di tengah Matahari. Ada matahari. Di atas gunung ada apa? Awan. Ada burung. Ikan, Pak, ikan. Semuanya belok-belok, Pak.
Kira-kira beginilah bayangannya. Ada gunung tengah matahari, atas awan, ada burung, burungnya terbang seperti huruf angka 3, ada kiri kanan sawah, ada jalan, pohon, ada rumah dan sebagainya, ada tiang listrik, something like that. Beginilah. Padahal yang hadir di sini yang 150 orang, umurnya beda, sekolahannya beda, ya kotanya beda, betul kan? Kotanya beda, umurnya beda, angkatannya beda, tetapi kok ngegambar bisa sama kira-kira? Kan gila itu namanya. Enggak juga Pak, maksudnya bilang gila. Bukan. Berarti sukses dong Pak, udah gila. Kenapa? Jadi jawaban yang tadi itu adalah akibat kesalahan dunia pendidikan kita yang berjamaah. Masa dari Sabang sampai Merauke nama gambar pemandangan yang mesti begini. Kalau namanya daun tuh mesti hijau, kalau daun merah tuh salah. Kalau daun kuning tuh salah. Bisa dibayangkan kan ya? Ya. Kenapa? Karena otak kita didoktrinasi. Oh, ini ada yang bocor ya? Ada yang bocor. Mas Iwan, mohon maaf, tolong dikontrol Mas Iwan. Ya. Otak kita itu adalah dari zaman sekolah SD, SMP sampai bahkan ke SMA itu didoktrinasi oleh mafia. Apa itu mafia? Matematik, fisika, kimia. Itu ilmu pasti yang adanya di otak kiri semua. Jadi ketika Bapak Ibu semua, adik atau siapapun punya anak, punya cucu, punya adik, gerakan menarinya bagus, atau tinjunya bagus, atau olahraganya bagus, atau apalagi ya, sepak bolanya bagus, atau nyanyinya bagus, main musiknya bagus, tapi begitu mafianya 4, matematik, fisika, kimianya 4, nggak diterima di sekolah. Lulus SD, mau masuk SMP, 3 SMP, masuk 1 SMA, itu nggak diterima. Karena apa? Masih berorientasi kepada dunia mafia, matematik, fisika, kimia. Maka saya himbau, agar kita punya adik, anak, cucu, ipar, adik, siapapun, ketika sekolah saat ini di Republik kita tercinta ini, tolong diberikan ekstrakurikuler yang memperkuat otak kanan. Karena kehidupan kita yang disebut dengan problem solving itu adanya di otak kanan. Tuh, anaknya tuh jangan dicubitin punya anak tuh. Anaknya kok dicubitin. Kreatif Pak, kreatif. Oke, nanti katanya lagi ngebully anak. Oke, sehingga selalu otak kiri yang dipakai. Ya, menggambar kalau daun nggak hijau salah. Contohnya ini ada pertanyaan terbuka. Ini saya kebetulan Dewan Pembina Sekolahan ya. Itu tak obrak-abrik saya punya sekolahan. Karena apa? Anak ketika ada sebuah pertanyaan terbuka, nenek menggunakan kacamata untuk titik. Tolong dijawab. Kalau tidak untuk baca itu salah. Jadi nenek menggunakan kacamata untuk titik. Kalau jawaban tidak untuk baca itu salah. Padahal prakteknya si nenek bawa pakai kacamata itu ada yang mau jahit baru kacamata, ada yang mau nonton TV baru pakai kacamata, iya kan? Ada yang mau melakukan aktivitas pakai, sehingga kalau nggak jahit ya salah, nggak baca salah. Nah ini saya obrak-abrik, ya supaya Bapak Ibu semua melihat bahwa inilah pola hidup kita. Nah maka dari awal saya sudah mencoba mempolakan bagaimana otak kiri kanan Anda, apakah dominan kiri atau dominan kanan? Kelihatannya dari bikin pesawat itu otak kiri semua. Pertanyaan siapa penyebab ini juga kelihatan otak kiri semua. Gambar ini otak kiri semua. Tapi masih beruntung lah, masih punya otak itu. Kecuali nggak punya otak ini yang lebih bahaya. Oke, baik. Nah, dunia pendidikan, lingkungan kerja bisa malas mikir, kebiasaan, dan impotensi. Pendidikan sudah saya jelaskan, lingkungan kerja juga sama, mungkin di kantor juga dengan SOP. Bukan berarti kita untuk boleh melanggar SOP, tidak ya. Tapi SOP itu kan dibuat oleh orang. Kenapa sih SOP kalau sudah tidak applied itu perlu dikoreksi? Kecuali kitab suci gitu loh. Nggak boleh titik koma diganti itu. Nah SOP namanya peraturan, boleh lah manusia yang bikin kok itu.
kemudian malas mikir. Nah ini berat. Ya udahlah, capek-capek mikir karena mungkin nggak bisa mikir gitu ya. Ada faktor juga kebiasaan, ada faktor impotensi. Nah, dunia sales, problem tidak bisa menjual, jawabannya tuh tidak tunggal. Jawabannya bisa 100 macam. Tidak berhasil mencapai target, jawabannya tidak seperti SOP. Pasti begini, kayak bikin apa orang produksi gitu ya. Nah, impotensi, apa sih impotensi? Kira-kira impotensi itu apa? Ayo bantu dijawab. Ngoyo. Nah, impotensi apa impotensi yang dimaksud? Pasti otaknya kan kejantanan terus. Karena taunya bahwa nama impotensi itu kejantanan. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Ini Potensi tidak berdaya kan? Ya, oke. Potensi itu kan lawan katanya impotensi. Punya potensi tetapi tidak diberdayakan menjadi impotensi. Punya otak bisa mikir, nggak mau dipakai mikir, yaitu impotensi mikir. Bisa bikin laporan on time, terus terlambat terus ya impotensi dalam deadline. Bisa bikin report rapi, kemudian tidak dilakukan rapi, ya impotensi dalam hal kerapihan. Bisa datang disiplin, kemudian Anda tidak disiplin hadir, berarti impotensi dalam hal kehadiran. Sama faktor juga dengan kejantanan. Umpamanya kayak gitulah, usia produktif, tapi udah nggak bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah itu juga disebut impotensi. Nah dengan dasar itulah, maka kita perlu sadari bahwa ini teori lah ya, nanti lewat aja. Otak kiri ceritanya adalah bahasa tadi mafia tadi. Nah, otak kanan adalah kreativitas, intuisi, problem solving di kantor, apalagi situasi COVID-19 ini, pandemi. Ini kan sinona corona ini yang cantik ini bawa anak COVID-19 ini umur 19 ini kan ini anak yang brengsek gitu loh. Bikin kita porak-poranda. Bikin kita kesakitan sana sini, bisnis hancur-hancuran gara si COVID-19. Ini COVID-19 itu lebih apa? Lebih dihormati daripada agama. Orang disuruh berdoa masih diem. Di pesawat mereka berdoa, ada yang berdoa, ada yang enggak. Ya, disuruh begini berdoa enggak. Tapi begitu COVID-19 datang, Anda tidak diperintah berdoa sendiri. Itu COVID itu luar biasa kuasanya tuh. Ya, suruh pakai masker, ya mayoritas patuhlah. Tapi belum pernah ada yang lebih kuasa dari COVID sementara ini. Baik. Nah ini otak kiri intinya begini. Logika dan rasio manusia, kemampuan menulis, membaca itu otak kiri. Dan otak kiri adalah ujung-ujungnya IQ tadi. Ya. Sedangkan, tapi orang yang IQ-nya kuat biasanya, orang pinter keblinger itu biasanya sosialnya, faktor sosialnya kurang ya, bukan arti tidak ada. Nah, sedangkan otak kanan adalah kekuatannya di emotional quotient, kegiatan sosialnya kuat, kecerdasannya, perkembangannya ya, contohnya bermain musik, menggambar, menari, kegiatan kreatif tinggi, olahraga dan seterusnya. Maka itu salah satu Bapak Ibu semua saya sarankan punya anak, ikutkanlah kreativitas, ya biarkan gila. Karena apa? Nanti dia akan fine tuning kok pada titik mana bahwa kreativitas dia tuh apply or not. Orang boleh berkreasi, tapi begitu masuk ke dalam kehidupan, kreativitas saya tuh nggak bisa diterima ya. Nah itu bagian daripada fine tuning, bagian dari mengkoreksi gitu ya. Next, oke. Nah kalau Anda melakukan hal yang sama dengan orang lain, maka hasilnya maksimal sama. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda wajib berpikir beda. Nah wajib berpikir beda itu kan biasanya kan orang bilang nyeleneh. Atau keluar daripada kebanyakan, biasanya. Keluar daripada biasanya, ya nggak apa-apa. Kita nyeleneh keluar daripada kebiasaan nggak apa-apa, itu yang bagus. Jadi ada median rata-rata, kemudian Bapak Ibu semua keluar daripada median rata-rata. It's okay. Yang nggak oke itu adalah median rata-rata itu ada dua. Di bawah rata-rata namanya bodoh, geblek, edan. Tapi kalau di atas rata-rata itu kan smart, kreatif gitu loh. Nah kita tuh boleh keluar daripada median rata-rata, tetapi jangan yang aneh, jangan yang nyeleneh, jangan yang negatif, jangan yang tidak konstruktif gitu loh. Tapi median, makanya peraih Nobel itu adalah orang yang di luar rata-rata.
Udah mikirkan 50 tahun ke depan apa, 40 tahun ke depan apa yang akan terdapat. Karena apa? Dia di luar rata-rata, tetapi menggunakan nalar dan pikiran, nalar dan kreativitas, ya, logika dan kreativitas, ilmu-ilmu kayak Einstein gitu kan. Einstein itu kan walaupun dia bicara tentang dunia yang apa namanya, yang agak eksak, tetapi kreativitinya kan tinggi itu, sehingga bisa melakukan hal-hal seperti sekarang gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, Bapak Ibu semua juga jangan khawatir untuk kreatif. Baik. Ini contoh. Watch. Apa sih irasional? Di dalam irrational selling, sebelum masih ke irasional, ada yang disebut dengan conventional selling. Konvensional itu adalah yang disebut dengan in the box. Di dalam box. Jadi kalau ada kotak, kemudian pikiran kita, logika kita tuh ada di dalam kotak itu. Ya, itu yang disebut konvensional. Diisi oleh apa? Norma-norma, hukum, logika, umumnya, kemudian lazimnya, kemudian ada apa? Rumusnya, ada hukumnya. Nah, jadi begitu ilmu-ilmu menjual, teknik menjual adalah keluar daripada norma-norma, keluar daripada kebiasaan, tidak ada teori, ya, maka orang itu adalah agak gemah ya. Maka bisa jadi bahwa orang ini tidak masuk ke dalam area konvensional, Anda nyeleneh. Jadi ini banyak dilakukan mana? Di kampus ini, ya. Nah, kemudian ada lagi yang konvensional. Contoh tadi sel konvensional ya. Nah, konvensional itu kayak gini. Kalau mau jualan itu ya gini. Punya barang ditata rapi-rapi, atau mau mobile sedikit, jemput bola pakai kendaraan, pakai motor, mobil, beca, apapun gitu ya, pakai. Kemudian ditata, harga beli sekian, harga jual sekian, sudah di pasar berjejer, udah begitulah. Itu konvensional. Harga beli sekian, untungnya harus 20%, ya jual sekian, sudah titik. Itu konvensional. Tetapi metode produk yang sama, cara kerja yang sama, orang kreatif itu sudah beda. Kreatif itu sudah out of the box. Ya, konvensional tadi adalah in the box. Kreatif adalah sudah out of the box. Jadi di luar daripada norma-norma, sudah masuk, ada otak kanannya. Konvensional tadi otak kiri dominan. Konvensional kreatif otak kanan. Dan yang disebut dengan out of the box, di luar dari box. Ya, yang bundernya tadi itu bukan di dalam. Oke, nah ini di dalam ya. Oke, ini di luar, kreatif. Tapi kalau inovatif, out of the box-nya tuh kanannya kanan pojok, jadi lebih jauh lagi yang inovatif. Nah, lihat simbol gambarnya ini ya. Contohnya orang kreatif di sini. Nah ini, Anda lihat, ini ada sel kreatif orang. Si Mas ini anak muda kreatif, jualannya sama loh, jualan sayur seperti teman-teman yang lagi. Tetapi kenapa ini dikerubutin sampai laku? Jualnya harganya sama, produknya sama relatif. Tetapi kenapa dikerubutin emak-emak, coba ini yang jualan? Kenapa? Ngitungnya menggunakan bahasa Inggris itu doang udah. Bu, ini cabai tadi setengah ya Bu ya, 20.000, kemudian ini buncis 10.000 ya Bu, jadi 30.000, kemudian ini rawitnya 5.000, 35.000, uang Ibu ini ada 50.000 ya Bu ya, ini kembalinya 10.000 sama 5.000 Bu. Ngomongnya cuma Inggris doang, ngitungnya loh. Itu dikerubutin mama. Saya nggak bingung juga kenapa sih mama sampai ngeributin bahasa Inggris, dulu sekolahnya apa nggak belajar bahasa Inggris gitu. Tapi it's a fun, it's a different ya. Ini contoh ya. Maka kreatif itu ada banyak inspirasi, ada visi, ada ide, ada pengetahuan juga tentang ilmu tersebut ya. Tentunya nggak kreatif gila gitu ya. Kan kalau kreatif tanpa norma itu kan sama dengan liar. Tapi kreatif itu tetap butuh norma. Etika, agama, lingkungan, sosial gitu ya. Oke. Nah, inovatif. Anda bisa bayangkan ini gambar apa sih kira-kira? Ini pesakitan kan? Orang seragam penjara kira-kira begitu. Tidak hanya orang inovatif saja yang berani mengatakan bahwa bisnis ini dia jalankan. Apa? Ada sebuah kafe nuansa penjara. Karyawannya pakai pakaian penjara, kemudian kafenya didesain kayak penjara, pakai teralis-teralis besi, antara satu meja dengan meja lain dibatasi oleh teralis-teralis lagi besi, ngasih makannya pakai loker disodorin begitu, tempat makannya juga adalah menggunakan aluminium atau stainless yang kayak orang pesakitan di penjara gitu loh.
Orang nggak tahu, bingung juga bisa laku. Kenapa? Apakah dia ingin menikmati penjara KW 2 gitu loh ya? Karena KW satunya kan di Cipinang gitu loh. Ya, dia ingin menikmati penjara tuh kayak apa gitu loh. Pelayannya tuh kayak apa gitu loh. Nah, hanya orang yang inovatif kayak begini yang berani melakukan. Enggak, orang inovatif nggak berani. Ini contoh ya. Jadi inovasi itu ada objek baru, cara baru, teknologi baru, penemuan baru, pengetahuan baru. Jadi sudah bisa dibedakan tuh ya. Ada konvensional, kemudian ada kreatif, kemudian ada inovatif. Nah, ini contoh lagi, ini sebetulnya ada juga nih kalau mau dilihat sebentar ya. Oh, tapi ini aduh saya tadi nggak di set videonya ya. Tapi setidak-tidaknya ini contoh Anda lihat. Ya, ini orang jualan mangga, orang mangga motong mangga, tapi ini lihat kreatif ya, saya potong supaya cepat. Tuh, jualan mangga. Tuh, cuman begitu doang. Lihat. Oh, yang sebelahnya si bapak-bapak itu cuma ngelihat doang. Kalau ini jualan mangganya di kreatif kayak begini, dibikin kayak bunga tuh ya. Oke. Jadi ya ini hanya berkat sentuhan-sentuhan saja ya. Oh, gambar bunga ya. Oke, ini contoh ya. Nah, ini contoh juga. Orang bilang klepon itu kan mestinya dari tepung ketan. Kemudian taburan kelapa. Suaranya bergema ya, ada bergema ya, balik ya. Oke, baik. Oke. Nah, kalau dilihat begini ada klepon yang nggak pakai taburan kelapa, ini klepon mandi namanya. Klepon biasanya isinya kacang merah, gula merah. Ini isi kacang seperti mochi, kacang tanah dengan gula merah. Kemudian pakai flak santan gitu ya. Dan ini menjadi klepon pelangi. Jadi boleh nama kita tinggal di cost something different. Kok 3.000 di sini 10.000. Ini itu jasa hanya kreatif. Itu jasa inovatif. Orang lain bikin klepon pakai tepung ketan, ini adalah pakai ubi. Jadi warnanya warna original. Bocor ya. Artinya apa? Warnanya itu bukan warna karena pewarna, tetapi orisinil warna daripada ubinya. Ubi ungu, ada ubi oranye, ubi putih itu. That's different. Kolok candil, orang kita candil taunya cuma yang kuning doang. Ini candil juga sama, ini candil pelangi. Nah, ini contoh-contoh bagaimana sentuhan-sentuhan otak kanan itu membuat harga menjadi berbeda. Klepon biasa 3.000, ini 10.000. Contoh kayak gitu loh. Ya, kolak candil 5.000, ini 15.000. Ya, ini di New Zealand. Biri-biri pun menjadi objek wisata. Walaupun biri-biri ini dibully gitu ya, ada dikulitin, Oke. Ini contoh-contoh orang rada-rada nyeleneh, buka hampir setiap hari kiamat libur contohnya. Ya, contoh ini kreatif. Nah, ini contoh lagi. Ya, orang kreatif. Mungkin buat ibu-ibu nih, bapak-bapak. Ya. Oke. Ketika ingin pergi-pergi kebelet pipis, ya buat pipis ditaruh, kemudian mancur, contoh lah ya. Nah, ini kan kreatif. Ini martabak, lihat kreatif, ya. Oke, kita tahu martabak kayak gini super, tapi Bapak Ibu jangan khawatir lah. Walaupun martabak super, kadang-kadang dikacangin juga sama martabak itu. Oke, ini es krim. Coba bisa bayangkan. Desain kayak apa? Kuburannya apa? Nissan, batu Nissan. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini oke. Kemudian ini saya juga menikmati ketika ke New Zealand ya. Jadi makanannya sungguh lah kagak enak lah. Kalau saya beli nasi goreng, mendingan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan mie tek-tek lah. Tetapi di sana begitu mahal makanan khas Maori di New Zealand penduduk asli. Tetapi ada atraksinya, atraksi Maori dan seterusnya kayak gini ya. Nah, kemudian audien terlibat. Ini diajak eksperimental di situ. Jadi di sana bukan sekedar makan, tapi ada faktor entertainnya. Nah, contoh ya. Oke, ini saya lewat ya. Nah, bagaimana dengan yang disebut irasional? Ini ada bocor, saya bergema ya, betul ya? Kenapa ya?
Oke. Nah, kalau yang irasional ini adalah no box. No box ya. Konvensional in the box, kreatif inovatif out of the box, irasional adalah no box. Jadi ini liar kreatif tingkat dewa. Contohnya apa? Kita bisa lihat. Contoh. Apakah Bapak Ibu semua berani bisnis, bikin resto, berani bikin kayak begini? Hah? Mangkoknya itu kayak bentuk kloset gitu. Hanya orang gila yang berani kan? Ya, hanya orang gila yang berani lakukan ini. Oke. Kemudian ini contoh lagi. Ini mari lihat. Jual minuman. Ini bartender nih. Yang belanja konsumennya pakai helm. Dibakar ya, Pak Min ya? Waduh. Oke ya. Oke, ini contoh saja. Enggak pakai helm lah, selamat. Oke. Ini ada ini. Saya sekitar beberapa bulan yang lalu ketika sedang duduk, suara saya bergema ya. Suara saya bergema, apakah memang fasilitasnya atau gimana ya? Apa ada yang bocor? Clear, Pak. Clear. Kita bagus, Pak. Hah? Clear, Pak. Dengarnya, Pak. Clear, Pak. Oh, ke telinga saya yang... Oke, kalau gitu suara saya diterima bagus? Bagus. Bagus. Suara bagus, Pak. Oke, kalau suara saya bagus, baik saya lepas earphone. Sekitar beberapa bulan yang lalu saya ketika sedang duduk di ruang keluarga, ya, kemudian istri saya di carport ya, di depan carport teriak, "Pak, ini ada surat." Gitu. Untuk papa tercinta. Suratnya itu pakai amplop dan ini ada real ya. Kemudian begitu lihat saya baca untuk papa tercinta, ini pasti bohong. Ini pasti bohong. Bukan dari anak saya. Kenapa saya yakin anak saya? Karena ketiga anak saya dan mantu saya manggil saya tuh bukan papa, babe. Jadi kalau untuk babe tercinta saya masih percaya, tapi untuk papa tercinta udah pasti bohong. Ya, tapi udah jelas ya. Amplop, kemudian apa? Sorry. Oke. Nah, papa tercinta, begitu saya buka lihat judulnya, kepada papa tercinta. Halo papa, sehat-sehat aja ya. Ini narasinya kira-kira seperti begitu ya. Saya nggak baca persis. Semoga papa sehat-sehat. Aku juga di sini sehat sekarang. Mau info aja, Pak. Sekarang aku sudah sehat. Tetapi sekitar 3 minggu yang lalu aku kurang enak badan, sakit-sakit. Kemudian aku nggak bisa pergi kemana-mana. Kebetulan ada teman aku ngasih minuman, mereknya bla 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 gitu ya, mereknya merek tertentu, ngasih aku minuman. Aku coba, ternyata sembuh. Aku dari sakit. Nah, kalau papa nanti kalau ada sakit-sakit, kurang enak badan agak kurang segar, boleh Pak minum aja air ini. Salam dari anakmu. Itu suratnya tuh dilempar aja di carport gitu ya, nggak ada amplop, nggak ada apa, nggak ada address itu kan, pasti orang lewat dilempar. Nah, Bapak Ibu semua jelas ya bahwa ini kan jualan, bukan kirim surat.
Tapi gayanya kayak orang bikin surat anak sama orang tua gitu ya, dengan bahasa-bahasa anak gaul. Nah inilah contoh-contoh cara menjual yang saya anggap irasional. Coba kalau zaman dulu nih, cara menjual kayak begini, kan ditabok itu anak, dicari, kok kurang ajar banget gitu ya. Tapi sekarang kan kita nggak lakukan hal semacam demikian. Nah ini adalah beberapa contoh juga Bapak Ibu semua cara menjual yang irasional. Kenapa? Perlu dilakukan. Cara menjual irasional itu perlu dilakukan manakala cara konvensional udah nggak mempan. Kreatif sudah mentok. Irasional udah nggak bisa. Ya inovatif udah nggak bisa. Ya keluarkan cara jurus irasional. Pertanyaannya, irasionalnya seperti apa? Nah itu yang perlu sebuah keahlian, kompetensi, kreativitas, serta pengalaman jam terbang. Nah untuk itulah Bapak Ibu semua, siapa yang ingin menjadi PR sehingga hasil daripada pertemuan kita punya manfaat, punya nilai gitu ya, silahkan. Ini bisa sebagai catatan, bisa sebagai PR, bisa di screenshot ya. Tuliskan gagasan atau pemasaran penjualan yang irasional. Anda jangan bicara tentang logik nggak logik, karena irasional itu udah pasti nggak logik. Tulis aja apa yang ada di otak. Nah, nanti pada saat setelah dapatkan kreativitas ini, ide ini, gagasan ini, kemudian kita coba dibikin menjadi juklak, juknis, kreativitas dan macam-macam. Apakah ini applied or not? Bisa atau enggak? Kadang-kadang ide-ide itu kan dari ketidaktahuan, dari ketidakwajaran menjadi sesuatu yang wajar. Oke, nah ini beberapa hal yang bisa saya sharing bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang irasional. Terima kasih. Monggo. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk tanya jawab ya Pak Min ya. Oke. Silakan. Sekarang gantian suara saya yang gema. Oke, nggak gema lagi. Aman, Pak. Mas Iwan, tolong ada beberapa peserta di mute dulu, Mas Iwan ininya, supaya suara saya tidak masuk. Oke. Sebelum kita adakan diskusi dan tanya jawab, Kak Min, kita ada kuis dulu ya. Kita lakukan kuis dulu. Silakan. Oke. Ya. Nah, teman-teman, oke. Sorry, Mas Asmari, tolong di mute kecuali saya dan Pak Min. Oke, supaya suaranya tidak masuk ke saya lagi. Oke, sip. Kita akan ada kuis. Kebetulan Pak Min sudah munculin ya kuisnya, Pak Min ya? Tadi pesawat mau dikasih kuis, nggak ada yang lulus? Itu kan mau giveaway. Lulus, ya? Oh, mau di... Oh, yang giveaway nggak ada yang lulus. Tadi Min berharap ada pesawatnya yang dibuat dengan cara gila gitu ya. Tapi ternyata termasuk diri saya. Membuat pesawat juga masih Oke, kalau gitu kita pesawat jangan jadikan ini deh, jangan jadikan kuis. Mungkin yang logo aja Pak Min ya. Oke, boleh. Nah, logo ya. Tolong diperbesar saya Pak Min. Coba. Ya. Coba saya cari dulu ya logonya, zoomnya ya mana Ini ya? sudah muncul di layar Pak Min. Logonya sudah. Sudah. Sekarang sudah muncul nih di layar logonya. Oke. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika teks atau logo ini? Toko sepatu. Boleh jawab setting ya? Toko sepatu. Toko sepatu. Toko sepatu. Sambil disebutin aja, disebutin. Kalau nggak di chat boleh, ada chat boleh, ngomong boleh. Dari siapa toko sepatu tadi? Siapa? Sebutin namanya ya, supaya langsung kita kecatat. Sepatu ya. Mbak Irma, toko sepatu. Toko sepatu siapa? Oke, tolong di revote aja. Irma toko sepatu. Tadi toko pakaian siapa? Mungkin biar gampang. Sore pakaian.
Oke, sorry pakaian, sepatu, pakaian apa lagi? Boleh juga lewat chatting, karena kalau di chatting ada namanya, jadi lebih gampang. Devia, Pak. Brasilio, luar negeri nih. Negara Brazil ya, Pak. Oke, ya apa namanya? Produknya apa? Atau image-nya apa? Barang luar negeri, udah. Jual Jawabannya negara, itu. Pak. Jual negara itu. Oke, buat berhasil. Oke. Makanan, Sepatu, Pak. pakaian. Makanan, Pak. Kopi, Hah? Pak. Makanan, Siapa? Pak. Makanannya apa? Makanan tuh Jeffrey, coklat, Pak. makanan, tempe, makanan. Alcoholic beverages, Pak. Widya, kopi, Pak. Travel dari Jawa. Apa? Pak. Widya, Travel dari Jawa. Travel dari Jawa. Oke. Lagi. Terus, Sarana panjang, pakaian, sepatu, barang luar negeri, kemudian makanan, Widya, kopi, Widya. Pak. Kopi, Pak. kopi. Kopi. Widya kopi jawabannya. Iya, kopi. Kemana nih Widya nih? Hilang. Iya, Widya Ayu. kopi. Yang Widya, ayo kenapa nyebut kopi? Kayak coffee shop gitu loh, Pak. Ya kenapa? Coffee shop gitu loh, Pak. Ya kenapa bisa menebak kopi gitu? Pernah lihat ada yang namanya Brasilio Coffee. Oh, iya. Oke, buat Widya pemenangnya. oke. Pak Ya, Min, ini kopi. saya bacakan juga. Di chatting Ya. juga ada jawaban-jawaban yang lain, Pak Min. Apa? Pak Bahrul Oke, nggak itu apa-apa. kafe. Pak Bahrul kafe garis miring kopi. Kemudian Oke, Pak Pak Bahrul. Eko Purnomo kopi. Ibu Irma, kemudian Pak Saputra logo hotel ya, boleh juga ya logo hotel. Otaknya mesum, Bu. Gara-gara yang terakhir ya Pak Min ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang betul adalah Jadi kopi, ada ya. Pak Eko Kopi betul. Kafe mobil betul. kopi. Kopi betul tapi kafe salah. Mobil klasik. Jadi kita kasih paket hadiah. Ada kita berapa kasih orang yang siapa? betul jawab? Pak. Satu Pak Eko Purnomo, yang kedua Ibu Widya. Widya. Oke, dua-duanya silakan WA ke saya, nanti saya kasih kirim alamatnya. Saya juga kopi itu, Pak. Ya, 0816. Alamat saya WA ada di flyer, WA saya ada di flyer. 08161314. Kalau mau gila, Enggak apa-apa. jangan 2 orang aja yang WA, semuanya langsung WA boleh ya Pak. Ini kita harus gila kan? Tapi bisa aja ada yang nggak punya jari, Pak, jadi nggak. Teman-teman. Oke. Pak Min masih banyak kuis loh Baik Pak Min. ya. Oke, silakan. Apalagi mau dibikin pertanyaan atau apa kuis? Kita sudah dapat dua pemenang ya. Bentar. Oke. Nah, kalau ini apa nih? Ada di layar nggak ini? Ada Pak Min. Ini Kutu, kerbau. Pak. Kutu, Pak. Oke, Tuh. jawaban ngomong pertama dapat hadiah. Kerbau Pak yang paling kecil. Kerbau yang paling kecil, Irma dari tadi ya. Salah, jawabannya Kutu, Pak. Kutu. Dari gambar. Ulat. makanya jangan pakai otak kiri. Kalau pakai otak kiri nggak bisa jawab udah pasti. Soalnya saya lagi SPP, Pak. SPP tahunan saya, Pak. Mbak Irma semangat salah lagi ya Mbak Irma. Oke,
Iya, bikin SPT tahunan soalnya Pak sambil dengerin. Ini. Ayo jawab lagi. Ini kalau nggak pakai otak kanan nggak bisa jawab. Yang nggak punya otak apalagi udah. Nggak bisa Mbak Pri. Saya kasih waktu 1 menit. 1597. Berapa? 1597. Salah. Ayo langsung. Yang mau chatting juga boleh. Ayo. 37, 11, 37, 11, 9 lebih. 30 ya. 37, Ayo. 5, 15 ya. 37, 5, 15. 4 bolanya. 4 bola 4 dong. 3 bola. Iya. Itu maksa itu 4 bola lagi. Ayo. Nah, itu namanya itu kreatif maksa itu. Oke, nggak bisa ya? 6, 11, 13, Pak. 13, 7, 15. 5, Itu 15 berapa? 35. 25 itu baru. Yang hijaunya 6 apa 9 itu? 6, Pak, 6. Yang hijau, bola hijau 6 kebalik ya Pak? Tahu, jawab aja. Putar. Tadi siapa yang jawab tadi? 13, 11. 6, 11, 13. Oke, itu pemenangnya. Ibu Maria ya. Yes. 6, 11, 13, jumlahnya 30. Soalnya 5, 9, 15 Pak. Udah salah. 5 tambah 9 berapa? 14. 14 tambah 15 29. Iya, 6, 13, 5, 15. 9, 15. 11. Ya. 13, 11 sama 6. 6, 13, 11. Oke, itu jawabannya. 35. Kami banyak teka-teki yang unik nih ya. Oh iya. Oke, udah. Yuk. Kelihatan. Baik. Oke, sudah. Pak Min, mohon maaf layarnya kok agak. Iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya mau stop screen. Kok nggak kelihatan ada Oh, 8 Pak. Pak, 9 Pak. 9 Pak, 9. 8 Pak. 11 Pak. Widya 11 Pak. Nanda 13. Ini mohon maaf teman. Korinam. 8. Sudah di stop. 8, Pak. Widya 11 Pak. Pak Ya, tadi. Iwan, tolong dimatikan dulu suaranya Pak Iwan, teman-teman. Oke ya. Oke. Saya kasih waktu 30 detik yang segitiga tadi. Yang segitiga tadi 30 detik ya. Chatting saja deh Pak Min ya, biar Ya, ada. silakan. Kalau chatting kita tahu siapa ada recordnya siapa yang duluan. Oke, silakan. Chatnya ke saya. Chatnya Yang ke saya. benar aja. Ya, yang benar chatnya ke saya. Jadi kita bisa lihat siapa yang duluan. Kalau ngomong secara verbal nanti bingung kitanya. Ayo, baru. Oke, baru 1, 2, 3, 4, baru 5 orang. Ayo, ini hadiahnya luar biasa dari paket ini ya Pak Min ya, paket dari Brazilio ya Pak Min ya. Ya, apa aja lah boleh, hadiahnya mah nanti Ini aja. akan ada hadiah luar biasa. Oke. Sudah 1, 2, 3. Ini sudah ini direct ke saya Pak Min biar gampang saya kontrol. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 yang jawab. Pak Min cukup atau kita mau lanjutkan? Sudah cukup. Cukup ya.
Pak Bin bisa bantu jawab berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 30. 30. Oke, saya Ore, betul. boleh betul tapi harus yang pertama. Iya. Oke, saya lihat ya. Betul yang pertama, 30. Ini ada yang jawab 8, 24, 7, 12, 7, 10, 10, 8, 7, 8, 6, 10, 7, 9, 10, 5, 11, 10, 11, 9. 7, 7, 4. Wow, hadiah bisa disimpan kah? Dong. Tidak ada yang 30. Tidak ada yang 30, Pak Min. Ada 1 30 ya? Ada ya? Enggak ada. Oh, nggak ada, ya udah. Di chat saya nggak ada. Di chat saya nggak ada. Atau ada chat ke tempat Pak Min? Nggak ada, nggak tahu. Saya nggak lihat. Pak. Nggak ada. Ada yang ke Pak Iwan? Nggak ada. Kalau chat kan lebih otentik ya Pak Min ya? Ya, betul. Oke. Jadi yang jawab 15, jawab 14, jawab 12, kita ditanya yang mana aja juga belum tentu bisa jawab 12-nya di mana itu. Itu kan asbun. Tapi udah usaha Pak Min, udah usaha. Udah usaha, yang penting usaha ya. Oke, baik. Mungkin tanya jawab aja. Oke, teman-teman. Jadi hadiah baru 2 tadi Pak Min ya. Baru 2 yang salah copy. Nanti kita tambahkan aja ditanya jawab. Oke, untuk mempermudah ada, kalau mau ada pertanyaan langsung di chatting ke saya saja biar tidak rame suaranya. Jadi nanti saya akan bacakan dan dari pertanyaan yang terbagus nanti kita pilih dari beberapa pertanyaan akan ada hadiah dari Brazilio plus akan dapat buku ya Pak Min ya. Ada buku juga. Pak Min ini luar biasa pengarang buku. Jadi teman-teman nanti akan dapat hadiah. Monggo mulai sekarang di chatting ke saya ke host Aristian. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo. Bukunya buku aliran sesat ya. Kita masih ada waktu 10 jam sampai jam 9 nanti malam. Jadi Oke. Ya. Oke. Saya bacakan dulu Pak Min biar kita ini waktu ya. Pertanyaan. Oke, siap. Bagaimana cara merubah pola pikir, Pak? Bagaimana cara mengubah pola pikir? Merubah pola pikir. Pola pikir, ya. Saya biar enak, saya munculkan di gambar. Yang lain siapa ya? Bagaimana cara mengubah pola pikir? Oke. Bagaimana cara mengubah pola pikir? Ya jangan dipikir. Karena pikiran itu begini loh, otak kita itu kan cenderung akan merefleksikan apa yang kita ucap, tindakan ya. Tindakan kan bisa ucap, bisa behavior, bisa kata-kata dalam chat gitu ya. Itu kan tindakan. Ini kan refleksinya adalah sesuai dengan apa yang kita miliki di dalam memori kita. Itu satu. Maka bagaimana merubah pola pikirnya mungkin maksudnya ke arah kreatif kali ya. Ya. Karena pola pikir kan bisa ke mindset gitu ya. Ini saya coba karena pola pikir dalam artian mindset akan berbeda ya, tapi pola pikir. Contoh begini. Jangan selalu mencoba setiap ada pertanyaan atau masalah itu jawabannya itu lagi. Stop dulu, berhenti dulu, pikir dulu. Ada nggak jawaban lain? Ada nggak kemungkinan lain? Jadi jangan begitu ada pertanyaan langsung jawab, Kalau kita bicara creativity loh ya, maka harus diolah. Nah, satu, kedua, biasakan ini butuh energi panjang, bukan butuh energi lah, energinya enggak, tapi butuh ketelatenan. Kita tahu bahwa fungsi otak kanan itu akan menggerakkan fisik badan bagian kiri. Jadi ketika orang stroke bagian kiri, kaki kiri, tangan kiri, kemungkinan otak kanannya terganggu. Begitu juga terbaliknya. Ketika kaki kanan atau tangan kanan terganggu, maka otak kirinya yang terganggu. Otak kirinya ada kerusakan. Nah, perlu dikesehatkan. Maka caranya apa? Biasakan mulai dari sekarang untuk gerakan-gerakan yang masih memungkinkan gunakan otak kiri. Contoh, ketika kita bawa tas, biasanya pakai kanan, sekarang kiri.
Buka handle pintu biasanya pakai kanan, sekarang pakai handle pintu buka pakai kiri. Contoh gitu ya. Nah, itu kan melatih exercise bagaimana tangan kiri ini, badan kiri ini digerakkan, kemudian akan mengaktifkan syaraf di otak kanan. Gitu ya, karena kreativitas itu ada di otak kanan. Itu satu dari segi fisik. Nah, dari segi tindakan. Tadi yang saya katakan, jangan selalu setiap ada masalah langsung dijawab to the point. Coba kita berpikir kreatif. Maka contoh berpikir kreatif ya hari ini ya kita ngomong aja. Bapak Ibu semua tahu tali sepatu kan ya? Oke. Tadi kita sudah latihan dengan kertas AVS. Tali sepatu apa sih? Untuk ngikat sepatu. Pasti kan? Oke. Pertanyaan sekarang, apa fungsi tali sepatu selain untuk ngikat sepatu? Coba jawab. Jadi ikat pinggang. Jemur baju, Pak. Buat apa? Jemur baju. Ikat pinggang. Apa bisa? Nah, Bisa, Pak, buat gantungan jemur baju, Pak. Pakai pita rambut, Pak, pita rambut boleh. Pita rambut. Bisa buat gelang. Bisa Kalau buat gantungan kacamata. ramping banget ya. Bisa jadi hiasan. Hiasan. Something like that lah ya. Nah, itulah contoh-contoh melatih sebuah kreativitas. Jadi tidak selalu namanya tali sepatu untuk ikat sepatu gitu. Jadi bisa untuk gelang, hiasannya, biasa buat kalung, bisa buat apa lagi? Gantungan kacamata, bisa buat alat sulap. Kayak saya kan bikin alat sulap segala. Nah, itu dari sepatu bisa jadi sesuatu yang berubah. Nah, itu contohnya. Nah, ketika kita bicara tentang botol, ya botol aqua anggaplah, itu kan bukan hanya untuk tempat minum. Bekasnya botol aqua, beli minum terus ada botolnya. Apakah ini hanya untuk jadi sampah? Ya enggak, bisa jadi pot, bisa jadi dekorasi lampu. Nah, itu belajar seperti itu. Cara masangnya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu semua yang senang dengan masak contohnya. Masak itu berkreasi. Ya, kuliner itu berkreasi. Masak, bikin kue, itu berkreasi, itu kreativitasnya tinggi sekali. Jadi jangan terpaku dengan pakem-pakem yang ada. Nah, kebetulan saya pun ada bisnis kuliner. Bisnis kuliner saya yang nyeleneh-nyeleneh lah. Artinya bukan nyeleneh artinya enggak lazim, tetapi bisa make something different. Make something different. Sehingga memberikan nilai value tambahan. Value tambahan ini adalah sebuah creativity. Ya, nanti creativity semakin gila, inovasi semakin gila lagi, irasional. Nah, pertanyaan ketika masuk ke dalam irasional itu, apakah bisa diterima atau tidak oleh masyarakat, oleh umum? Nah, itu yang perlu diuji. Contoh gini, di sini siapa yang generasi ada nggak yang hadir dari generasi Z? Saya, Pak. Siapa saya tuh? Jeffrey, Pak. Jeffrey ya? Iya. Saya juga. Oke, ini contoh aja. Contoh Jeffrey, contoh begini. Jeffrey pernah ketemu dengan orang tua Anda atau om dua Anda, Pak D, atau kakek sekalipun. Jeffrey punya cara-cara kehidupan keseharian. Cara berkomunikasi, cara berpakaian, cara nyapa, cara kerja, cara tidur, cara apapun. Pernah nggak mendapatkan cara berbelanja? Mungkin ada sebuah statement dari orang tua, dari Pak D, Bu D, atau dari kakek, nenek. Ini si Jeffrey ini irasional banget sih orang. Kok aneh nih? Masa jam gini begini? Nah, kira-kira begitulah. Ada statement seperti begitu nggak? Ada, Pak. Aneh. Gitu kan ya? Betul ya? Betul. Tapi Devi merasa aneh nggak? Saya sih merasa aneh juga karena kan nggak sesuai dengan zaman saya juga, Pak. Jeffrey, ini dari Jeffrey. Itu kan statement orang tua mengatakan Jeffrey ini aneh nih kelakuan anak ini. Gitu ya. Nah, terus Jeffrey sendiri merasa ini aneh nggak? Atau bahkan di dalam hati bergumam, ini si Pak D yang aneh, hari gini masih beginian. Iya, Pak. Saya begitu. Kayak, oh ini omnya aneh gini. Nah, beda, kan, Pak. Bener. Oke. Jadi, saya kata aneh ini diganti dengan irasional. Ini si Devi ini irasional banget sih, masa sih anak kayak gini nggak tahu tata krama, cara kerja kayak begini, irasional banget sih, kira-kira gitu loh. Devi juga akan ngomong, ini si Pak D ini hari gini kayak gini irasional banget sih. Pertanyaan saya, siapa yang nggak irasional? Karena dua kubu tuh mengatakan dua-duanya nggak irasional loh.
Ya, orang tua ngomong ke anak nggak irasional, anak ngomongin orang tua nggak irasional. Karena apa? Karena memang frameworknya beda, dashboardnya beda, cara berpikirnya beda. Jadi pertanyaan kita sebetulnya bukan irasional dan tidak irasional. Maka dalam konteks di sini adalah karena kita tidak tahu, tidak bisa menjangkau segala sesuatu, maka itu dianggap sebagai irasional. Karena buat dia tidak ada sebuah kelaziman. Tapi irasional ini ketika dilanjutkan terus-menerus dan bisa diterima orang banyak, menjadi rasional itu, irasional itu. Coba bisa bayangkan kalau 25 tahun yang lalu ada HP, bisa bayangkan nggak HP mulai heboh, mulai ada 25 tahun yang lalu, kira-kira ya, atau 30 tahun yang lalu, muncul HP yang segede bata itu, dari HP yang biasanya telepon di rumah, sekarang bisa dibawa-bawa ke sana ke sini, bisa mobil, bisa komunikasi ke Amerika, bahkan detik ini, HP itu bisa ada fotonya, kamera, bisa transfer duit hitungan detik. Bank ini macam-macam duitnya gue transfer, pindahin lewat HP, lewat smartphone. Ketika ini bilang 30 tahun yang lalu, ini teknologi irasional ini. Nggak make sense. Nggak mungkin. Perbankan transfer duit kalau nggak ke bank antri itu nggak mungkin. Mesti antri, mesti bikin slip. Tapi sekarang tanpa slip, hitungan detik bisa transfer. Duit itu pindah. Itu kalau bicara 30 tahun yang lalu ini irasional, ini kerjaan irasional, ya. Nah, karena apa? Kemampuan kita menjangkau ke sana tidak nyampe. Otak kita tidak punya ilmu intuisi yang jauh ke depan. Oke, next. Ya. Oke. Pak Min, ini pertanyaan banyak sekali, tapi kalau saya lihat hampir-hampir mirip. Contohnya apa yang harus kita lakukan agar bisa berpikir irasional. Hampir mirip ya Pak Amin ya. Kita skip beberapa pertanyaan yang hampir mirip dengan sebelumnya. Yes. Konklusinya pertanyaannya oke. Kalau bagaimana cara melatih otak kanan, apakah sama? Sama. Dengan yang sebelumnya? Otak kanan kan bicara kreatif tadi ya, jawaban yang pertama tadi, pola pikir itu. Kalau gitu saya cari yang berbeda. Tadi ada berbeda dari Ibu, sebentar, Bu Aldin. Saya lengkapi sambil Pak Rian mencari ya. Saya anggap melengkapi yang tadi. Satu, gerakan tangan menggunakan aktivitas tubuh bagian kiri ya. Kaki kiri, tangan kiri, buka pintu, buka apa yang bisa pakai kiri. Kecuali mungkin kalau bicara tentang etika, salaman tetap pakai kanan lah. Ya, kalau Anda menulis belajar pakai kiri, tanda tangan belajar pakai kiri gitu ya, dan seterusnya itu bisa dilakukan. Oke. Tadi satu. Terus kedua apalagi? Kumpul dengan orang-orang kreatif. Kumpul dengan orang-orang kreatif. Karena Anda akan terkontaminasi. Anda akan terkontaminasi kreativitasnya itu. Karena kadang-kadang bisa ada jawaban-jawaban. Oke, ada yang tahu lemper nggak? Makanan Indonesia lemper. Tahu kan ya? Oke, lemper isi apa coba? Ada yang tahu nggak lemper? Serundeng. Siapa? Serundeng. Siapa yang jawab serundeng siapa nih? Yang jawab serundeng siapa? Daging sapi, daging ayam. Ya, siapa yang jawab serundeng tadi? Selamat Pak. Oh, selamat, kelihatan lo selera rendah. Memang betul. Daging ayam masih rada kelas. Daging. Abon. Oke, daging sapi. Chopstick. Ada abon, apa lagi? Nah, chopstick kacang. Seafood. Daging rendang Pak, yang baru. Oh, rendang. Oke, good. Keju. Oke. Oncom Pak. Ya, oke, boleh berkreasi, boleh aja. Oncom itu biasanya combro, tapi mau dibikin lemper, boleh aja. Boleh. Kan nggak ada salahnya. Tapi ketika Anda menjawab tadi, oncom, daging, apalagi ayam, gitu ya, serundeng sekalipun, ada abon, itu masih otak kiri Anda bekerja. Jadi kalau saya tanya, lemper isi apa? Lemper itu isi perut. Karena belum tentu serundeng. Belum tentu serundeng, belum tentu ayam, belum tentu daging. Tapi lemper isi perut itu loh. Pasti, betul. Nah, tetapi isinya lemper baru bisa ayam, bisa serundeng, bisa opor. Nah ini otak kanan Anda nih nggak berfungsi gitu. Maka butuh digoyang terus, dioblok-oblok. Sering-sering gila-gilaan sama saya dah. Nanti otak kanannya bekerja deh. Ya, contoh. Kemudian saya juga sering ini ingin kreatif. Saya sering menyelenggarakan seminar.
ya workshop itu in-house ya. Kemudian biasa peserta kan ada yang belum kenal. Kemudian nanya ke saya, Pak Min tinggal di mana? Pengen tahu, so akrab. Terus saya jawab tinggal di rumah. Saya jawabnya tinggal di rumah. Enggak, maksudnya rumahnya di mana? Oh rumahnya saya tinggal, nggak dibawa. Muter itu bulat, nggak jawab-jawab itu. Ya, ini contoh. Jadi maka bagaimana kumpullah dengan orang-orang yang memiliki sebuah kreativitas tinggi. Itu satu. Kedua, Bapak Ibu semua, bagaimana supaya kreatif itu ambil aktivitas-aktivitas yang menuntut kita berkreasi. Aktivitas kita berkreasi. Apa contoh aktivitas berkreasi itu? Ya boleh musik, ya boleh olahraga yang berkreasi. Contohnya catur itu kan kreasi, bukan hanya IQ aja. IQ dan kreasi. Ya, contoh musik, olahraga apapun, boleh judo, boleh renang, boleh apapun yang oke. Ketiga apalagi sebetulnya kalau Bapak Ibu semua mengenal tentang ilmu magic, sulap, magicnya bukan magic mistis ya, magicnya bukan magic mistis yang klinik gitu. Magic sulap itu sumber kreativitas di situ. Karena Bapak Ibu semua akan oh bisa ya. Tapi begitu dikasih contekannya rumusnya lah gitu doang, tapi nggak kepikir. Bisa nggak kepikir. Oke, nah itu contoh sulap. Maka saya ngajar public speaking. Contoh saya ngajar public speaking. Salah satu dua sesinya tentang ice breaking. Ice breaking itu saya ajarin sulap. Karena kalau ice breakingnya yang umum-umum ya, bikin apa sih ice breaking umum? Pijet-pijetan, olahraga, strength, terus pantun-pantunan, nah kan udah banyak. Coba cari ice breaking yang sulap, langka itu. Tapi sulapnya bukan sulap untuk performance, sulapnya adalah memang sulap, tetapi dikaitkan dengan konten, dikaitkan dengan cerita, dikaitkan dengan slide. Supaya nyambung. Jadi untuk memperkuat itu ice breaking itu bukan sekedar refreshment, bukan sekedar mencerahkan, tetapi memiliki sebuah nilai dalam bentuk sulap. Oke, silakan Pak. Ada pertanyaan. Teman-teman catat ya, tadi ada 3 saya catat agar kita kreatif. Nanti saya summary-kan lagi. Oke, pertanyaannya dari Ibu Alinda, Pak Min. Ya. Apa saja batasan-batasan berpikir irasional agar tidak keluar dari norma-norma? Oke. Batasan, nggak ada batasan. Irasional nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Masalahnya tuh begini loh. Sifatnya sosial, sifatnya sesuatu yang subjektif, itu kan susah, tidak ada batasan menurut kita. Contoh subjektif begini, tadi yang generasi Gen X tuh tadi Mas siapa? Mas Devri tadi. Mas Devri ketemu orang tua. Pas Devri datang ke rumah, ada tamu, ada orang tua, terus mengatakan, "Hai Om, hai Tante." Dianggapnya apa? Sopan gua daripada gua lewat nyelonong doang. Tetapi mungkin kalau orang-orang sepuh, Pak D, Bude atau kakek nenek, yang namanya salam tuh mesti datengin ke orangnya, kemudian sungkem. Tangannya dipegang begitu. Lah pertanyaan mana yang benar sih? Dua-duanya benar, hanya beda generasi aja. Gitu. Nah ini yang maksud saya subjektif itu kaitannya adalah mana batasan irasional. Irasional itu adalah tidak ada batasan, tidak ada batas norma. Nah pertanyaan, apakah kita berani ketika ini melabrak norma, kita berani lakukan, ini akan berbahaya nggak? Pakai perhitungan ya, menambah norma-norma. Contohnya, oh ini norma-norma rada sensitif nih, urusan agama, mungkin saya akan hindari kreativitas ini yang akan menyinggung terhadap keagamaan. Contoh karena ini bisanya sifatnya sensitif. Atau kesukuan bisa saja ini menjadi sebuah yang sensitif kan. Nah Anda hindari kalau Anda tidak berani. Tetapi bicara kesukuan, kalau kita sama-sama satu suku, yang nggak atas. Ini ada orang Surabaya nggak di sini?
Tolong. Yuk, angkat tangan. Siapa? Surabaya. Orang Surabaya. Orang Surabaya siapa? Di sini siapa orang Surabaya? Siapa? Ada Pak. Siapa? Siapa boleh tahu sebutkan namanya? Fani Pak, Fani. Sani. Mbak Sani ya. Fani. Cewek ya, Sani ya. Ya, Sani. Oke, wajah. Fani. Victor Alpha November dia Pak. Yang mana sih orangnya? Windia Sari Pak. Oh, Windia Sari. Oke, Windia Sari. Sekarang home base di Surabaya juga? Kebetulan dari Jakarta Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Anda asli orang Surabaya ya? Asli Pak. Kata-kata makian di Surabaya itu apa? Nggak apa-apa, kita belajar bukan sedang memaki-maki, bukan sedang tetapi saya memberikan sebuah contoh yang ekstrim aja. Kata makian di Surabaya itu apa? Sorry Pak, agak putus-putus, ada bocor suara. Mungkin bisa. Kata-kata yang kotor atau makian buat orang Surabaya itu apa? Wah, banyak Pak. Nah, yang terkenal. Yang depannya J, Pak. Depannya J. Nah, ini contoh. Orang asli sudah boleh menjawab seperti begini loh. Banyak Pak. Artinya menjawab tetapi tidak menjawab. Oke, saya sebut satu ya Pak. Satu. Oke, jancuk gitu Pak. Oke. Sorry ya. Apa-apa, kan saya bilang di sini adalah kita bicara sedang belajar bukan sedang. Oke. Saya mengilustrasikan ke Pak Aristian aja ya. Nah, mengilustrasikan ke Pak Aristian aja. Pak Aristian jancuk itu. Ketika arti kata jancuk itu yang netral, kemudian dipersepsikan oleh otak kita sebagai kata makian, maka Pak Aristian akan kembali marah ke saya. Mindiato ngomong kok kasar amat sih. Mindiato ngomong apa sih sampai begini. Saya dijancuk-jancuk. Oke? Karena arti tersebut direpresentasikan sebuah sesuatu yang tidak ada norma. Kurang bernorma. Kurang beradab. Kurang beretika. Kira-kira gitu ya menjawab pertanyaan tadi. Tapi ternyata ketika kita ngomong sama Pak Aristian jancokun, dekat terus saya saling peluk-pelukan sama Pak Aristian. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Nah, artinya kata itu sebetulnya adalah netral. Kata jancok itu netral. Kita yang mempersepsikan kata itu menjadi tidak netral. Nah, maka tadi ada pertanyaan, mana batasan antara bahasa-bahasa irasional itu yang melanggar norma. Kalau ngomong normal, kata-kata itu melanggar norma udah pasti. Melanggar norma, melanggar etika. Paham ya? Nah, tinggal Bapak Ibu semua bagaimana menerjemahkan. Nah, kasih contoh lagi. Contoh lagi. Mungkin ini kasus lama ya. Kasusnya Ahok sampai di penjara. Itu kan 100% kata-kata itu sama dengan Gus Dur. Betul ya? Kalau Gus Dur pernah mengatakan kata yang sama di situ. Tetapi yang nasibnya kan berbeda gitu loh. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu semua, norma itu sifatnya subjektif. Maka fungsi kita adalah bagaimana kita punya kepekaan menerapkan norma-norma itu di dalam lingkungan yang di mana saya berada. Ya, itu contoh. Mungkin itu menjawab Pak Aristian. Maksudnya lingkungan kita ya, atau lawannya kita gitu ya Pak? Oh iya, ketika kalau bicara sebagai kita teman marketing pakai bahasa komunikasi atau bahasa iklan gitu ya, atau bahasa selling, ya artinya prospek kita, customer kita, atau siapapun itu. Kan kira-kira begitu. Oke. Nah, tergantung kita punya. Kalau kita pas ngomongnya di dalam lingkungan yang punya kesamaan, orang seniman, sesama seniman kumpul ngomong kasar-kasaran, ya tetap tenang aja gitu. Nggak ada yang merasa tersinggung gitu. Ya, oke. Oke. Karena waktu ya, jadi pertanyaan banyak sekali. Saya coba satu dulu, karena saya lihat nanti jawaban Pak Min panjang atau tidak. Saya bacakan dulu ya Pak Min. Oke. Dari Bapak atau Ibu ini, Bapak sebagai Pak Oki. Apakah konsep penjualan eksponensial seperti Grab, Gojek, sorry saya sebut merek ya kan ini pertanyaan, atau Tokped bisa dikategorikan sebagai irrational selling atau inovatif, sementara konsep itu juga dilatari disiplin keilmuan yang sangat
rasional. Yes. Baik. Itu adalah sebuah pemikiran irasional dan inovatif. Ya, irasional dan inovatif. Apa yang dilakukan? Contoh begini. Andai kata saya pemilik Gojek, siapa Pak Makarim ya? Pemiliknya kan Pak Makarim ya. Oke, dia kan pendidikannya bagus, edukasinya bagus, pengalamannya kuat, orangnya cerdas. Kemudian ingin bisnis transportasi. Kira-kira begitu ya, berbisnis. Kalau Pak Makarim ini bertanya ke pemilik Bluebird, Pak Joko, pemilik Bluebird, ya Ibu Joko, atau dengan direkturnya, Pak Joko atau Pak Bluebird, saya pengen bisnis transportasi. Kira-kira untuk bisnis transportasi syaratnya apa yang harus saya lakukan? Kompetensi apa yang harus saya lakukan? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Jawabannya bisa dibayangkan. Anda harus punya 10.000 mobil. Anda harus punya pool di 5 kota, utara, selatan, barat, timur. Anda harus punya bengkel sendiri. Anda harus punya rekrut supir. Kriteria supir kayak begini. Anda harus punya bengkel sendiri. Betul kan? Jadi nggak kira-kira Makarim kalau nanya ke situ? Nggak jadi itu bisnis. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Makarim itu adalah out of the box. No box. Kalau nanyanya ke orang punya pengalaman yang sudah 30-40 tahun dalam dunia transportasi, yang ingin bikin perusahaan jasa transportasi, ya seperti begitu. Mesti punya mobil sendiri, punya duit yang kenceng, punya pool, punya kuat. Tapi yang dilakukan apa? Makarim nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya kendaraan, nggak punya garasi, garasinya masing-masing tuh yang punya mobil. Nggak perlu punya supir, supirnya yang punya mobil. Jadi nggak perlu investasi cuma teknologi aja lah kira-kira ya. Jadi it's the innovation. Sama mau perusahaan kalau bicara ini tadi contoh perusahaan transportasi, hotel. Nanya ke pengusaha hotel, kalau mau bikin hotel gimana? Wah, Anda harus punya lahan sekian hektar, gedungnya sekian, okupansi sekian, raya sekian, punya GM-nya sekian, trainingnya sekian, sertifikat ini, punya kolam renang begini. Wah, nggak jadi bikin hotel. BNB itu nggak punya hotel. Itu ya. Kemudian Red Door nggak punya hotel. Konsepnya adalah begitu. Karena apa? Itu out of the box. We cannot do the similar thing untuk situasi yang irasional. Mungkin bisa menjawab ya. Jadi ini contoh-contoh adalah bagaimana jangan bertanya kepada hidup hari ini, filosofinya kan dulu, kalau dulu filosofinya, saya bisa hidup hari ini itu akibat today, itu akibat previous ya. Akibat yesterday kan. Yesterday, apa yang terjadi kemarin, tahun lalu, 5 tahun yang lalu, ini direkam, diproses, kemudian kita lakukan, nikmatin hari ini. Kira-kira begitu. Sekarang itu bukan cara berpikir hari ini itu akibat daripada yang terjadi yesterday. Today itu akibat cara berpikir tomorrow gitu loh. Cara berpikir tomorrow itu kita tarik today. Kalau dulu adalah yesterday kita tarik supaya saya bisa ada today gitu. Referensi, pengalaman, cek pengalaman yang dulu kan begitu. Changing ya, totally changing gitu. Mungkin itu menjawab Pak Aristian. Wow, agak nyambung sedikit dengan jawaban. Apakah karena pertanyaan tadi ada hubungan dengan keilmuan ya? Apakah salah satu buat kreatif itu kita banyak belajar, Pak Min, dengan banyak belajar sesuatu yang baru, kita akan lebih kreatif? Yes. Yes ya. Kreativitas itu kan sebuah proses juga belajar. Contohnya gini loh. Orang yang masuk fakultas seni ya di ITB di mana kan awalnya kan tingkat seninya dia kan cuma sebatas itu doang. Bagaimana membuat patung yang bagus, bagaimana membuat lukisan yang baik. Dia sudah bisa menggambar, tapi belum
menjadi gambar yang baik. Nah, kampus atau komunitas atau learning itu bagian yang memperdalam, bagian yang memperhalus. Oh, warna. Karena banyak pelukis tuh tidak tahu warna primer, warna sekunder itu apa. Tapi tahu ini bisa ngegambar bagus itu loh. Contoh, banyak sekali orang bisa bikin masakan enak. Bisa dikasih orang makan enak. Gitu ya. Tapi begitu ketumbar sama merica dijadiin satu, bisa-bisa nggak tahu tuh mana ketumbar mana merica, karena bentuknya sama, bulat-bulat kecilnya kayak begitu. Ya, dan banyak orang pelaku kuliner yang hobinya makan, yang sering di sosmed, wah kesini makan, kriuk, begitu saya tanya, ini bahan dasarnya, lu tahu nggak terigu atau beras? Nggak tahu tepung terigu, tepung beras. Nah ini contoh faktor knowledge terpenting, ilmu itu penting. Ya. Tetapi maksud ilmu itu, contoh gini loh, kreativitas adalah sesuatu yang liar. Begitu ingin kita eksekusi, membutuhkan konfirmasi logik, membutuhkan konfirmasi otak kiri, applied or not. Nah ini kerjaan konsultan. Jadi ketika saya membantu perusahaan sebagai konsultan, ada problem tetap di scanning, kemudian saya kasihkan solusi, creative idea solution. Tapi kan nggak bisa creative idea atau solution ini sekedar ini ide saya, Bapak jalanin aja, ikutin saya aja, nggak bisa. Why ide ini kenapa dipilih? Ide ini alasannya apa? Jadi ada faktor rasionalnya. Tetapi jangan dibalik, rasional dulu berkreasi. Kreativitas dulu, baru dirasionalkan. Contoh rasional apa? Punya energi nggak? Punya sumber daya nggak? Punya investasi nggak? Dan seterusnya. Itu yang merasionalkan. Karena ide itu bisa saja nggak rasional. Nggak rasional artinya nggak applied. Nggak applied. Oke, itu Pak. Saya catat komen terakhir dari Pak Min. Jadi kalau mau berpikir irasional dulu, baru jadi rasional ya Pak Min. Ya kreatif dulu lah, bahasa kreatif dulu, baru kita konfirmasi. Dikonfirmasi dengan anggaran, energi, effort, sumber daya, bisa enggak, punya duit enggak, siapa yang melaksanakan, dan seterusnya gitu loh. Oke, Pak Min, seperti masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Silakan. Yang sedikit berbeda. Ini ada bawa indera keenam nih masalahnya pertanyaannya. Silakan. Dari Pak Muhammad Hatta. Apakah orang yang dominan di feeling dan spontan itu disebut dengan berpikir irasional atau dominan otak kanan? Otak kiri. Kiri atau kanan? Kebetulan dia bilang otak kanan. Mungkin maksudnya otak kiri kayaknya. Karena kanan kreatif, kiri itu matematis SOP. Orang yang dominan di feeling, Pak, atau spontan. Kan kadang-kadang orang punya sixth sense itu ya. Feeling ya. Feeling kan tadi di slide saya, feeling, perasaan itu kan emosional. Emosional itu kan otak kanan. Okay. Dominan otak kanan. Jadi emosional itu otak kanan, feeling. Ya, itu satu. Terus bagaimana caranya adalah ya bisa belajar dari mana? Dari orang yang memang hidupnya di otak kanan. Belajar dari orang yang kreatif. Belajar yang mandiri. Jangan selalu coba gini loh. Paling simpel ketika ada masalah, cari 5 alternatif deh. Cari 5 alternatif. Jangan yang pernah ada itu. Nah itu kan belajar proses bagaimana kita berkreasi. Tetapi kreatif itu juga biasanya dengan jam terbang yang tinggi, jam terbang yang lama, memiliki sebuah intuisi. Ya, intuisi itu yang tajam. Oke. Kenapa? Karena ini yang akan mengajak kita menjadi sebuah kebenaran, yang mengajak kita menjadi sebuah ketajaman, yang membuat kita menjadi sebuah yang akurasi. Karena bisa otak kreatif, inovatif itu kan bisa menjadi tidak tajam, sekedar liar doang gitu loh. Nah, tapi liar yang bertanggung jawab, gitu. Liar yang bisa dieksekusi, liar yang bisa. Oke. Mungkin saya kasih the last question, the last game. Oke. Siap, saya ini punya kotak begini. Saya sebentar. Nah, saya mundur dikit lah, Oke? Nyalain lagi. Oke. Ini ada 16 kotak. Ya? Oke.
tolong sebutkan Pak Aristan siapa aja di sini yang mau jadi volunteer. Sorry, putus-putus suara Pak Min. Siapa yang mau jadi volunteer? Menyebutkan angka. Ini ada 16 kotak, nanti kotak ini akan disusun. Angka-angkanya nyambung. Ayo, siapa yang mau volunteer buka mic-nya? Ayo, Angka ayo. berapa aja, sebutin aja. Ayo. Ibu Irma mau jadi volunteer? Boleh saya, Pak? Boleh. Siap. Ya, silakan. Siap, laksanakan. Angka berapa? Dimulai. Saya punya 16 kotak. 7, Pak. 1. 2. Rada gede dikit. Sorry, Gedean. satu-satu dulu ya, nanti bingung ini. Satu orang aja. Asep, 1. Ya udah, Pak Asep. Yo. 1. Bernard 7. 7 kecilan, 7 tuh kekecilan. Yang gede sekalian itu loh. 8. It's the game. Yang gede. Di atas 100 deh. Di atas 100 aja lah. Berapa digit bebas ya? Bebas. Yo, Asep. 3. 89. Mulai dengan 89. Oke. Berarti ini ada angka 89. Kalau saya tambah terus gitu ya, akan ujungnya di sini kan menjadi 89 90 terus gitu ya. Iya. Paham? Paham. Nah, ini berapa? 89 90 betul ya? Terbaca ya? Betul. 192 dan seterusnya. Oke, saya akan menulis dulu sebuah angka sebelum dilanjut. Saya akan menulis sebuah angka di sini ya. Lihat dong. Nah, angka ini saya jepit di sini, di jidat. Jadi angka ini saya nggak utik-utik lagi nih. Oke? Oke, sok, mangga. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Jelas ya? 98, Jelas. 99, 100, 101, 102, 103, 104. Oke. Sekarang dari 16 kotak ini, saya minta salah satu orang yang saya namanya gampang dipanggil di sini aja ya. Semoga bisa menjawab. Ya Pak. Oke, Pak Firman ada? Oke, Ibu siapa ini yang ketawa nih barusan? Irma, Pak, dari tadi loh. Oke ya, Bu Irma. Ibu Irma, pilih angka berapa dari 89 sampai 100? 100. 100. Nah, 100 ini saya lingkarin, ini angka yang dipilih. 100. 100 ini vertikal dan horizontalnya menjadi angka yang mati, harus dibuang. Vertikal itu berarti 92 buang, 96 buang, 104. Horizontalnya 97, 98, 99 dibuang. Oke, nanti di zoom digedein aja. Oke, selanjutnya selain Irma siapa lagi? Mas Aristan aja lah, biar cepat. Berapa? Oke. Yang tersisa? 93. Yang tersisa 93 ada. 93 saya lingkarin, pilih ya. Horizontalnya mana? 94, 95 buang. Oke. Vertikalnya 89, 101 ya? 1. Oke. Oke, yuk satu lagi. Siapa lagi? Ayo, sembarangan. Ayo, Pak Asep. Asep Boleh. berapa? 100 sudah ya? Sudah. 103 berarti. 103 saya lingkarin. Asep ikut-ikut sama saya 100. 103 lingkarin. Biar sama Bu Irma. Horizontalnya berarti 102 saya buang. Oke. Kemudian vertikalnya 91 saya buang gitu ya. Iya. Berarti yang tersisa 90. 90, 93, 100 sama 103. Tolong jumlahkan 4 angka ini. Ini pilihan Anda. Pak Asep, hitung Pak Asep. Baik. 90 tambah 93 Terus tambah 100 tambah 103. tambah 386. 386. Betul ya? Betul. Oke, saya tulis jumlahnya adalah 386. Oke? Betul. Ini saya nggak utik-utik nih. Dari tadi Iya. Wah. Coba. Masya Allah. Gitu.
Nah, itu kalau saya ngajar magic trick ya gitu-gituan diajarin. Oke, Mas Aristan silakan. Satu yang saya ambil pelajaran hari ini dari tadi, salah satu untuk buat kreativitas ya belajar sesuatu yang unik ya. Ambil aktivitas yang menuntut kita berkreasi. Nah, salah satunya sulap. Jadi ini bukan promosi sulap ya Pak. Tapi teman-teman bisa baca di internet bagaimana dia belajar sulap itu ternyata membuat kita kreatif. Semoga nanti rambut saya bisa lebih ini enggak tebal. Ini Pak ini lebih tebal kayak sulap. Ingin kelihatan tebal rambutnya. Saya kasih sulapnya Pak. Ada Pak Min. Ya. Gimana? Buat Pak Aristan ingin rambutnya kelihatan tebal, buat ibu-ibu ingin kelihatan langsing, buat ibu-ibu ingin kelihatannya muda, gampang Pak. Pak Aristan kumpul sama orang gundul, yang ingin kurus kumpul sama orang gemuk, yang ingin muda kumpul sama tua-tua Pak. Sudah Pak Min, sekarang saya ngumpul sama Pak Ferry. Itu langsung jadi gondrong sendiri itu. Kumpul sama yang tua-tua jadi muda. Saya katanya kumpul ke Pak Ferry sebut tua. Tapi ketika saya ngobrol sama yang teman-teman saya 70, 80 jadi muda saya. Dipanggil nak gitu. Dek gitu. Terima kasih Pak Min. Karena waktu, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Akan saya bacakan untuk hadiah buku. Kita sudah pilih 3 pertanyaan. Mohon Pak yang saya sebutkan nama di sini, Pak Kristiawan Ardianto, Ibu Alinda, dan Bapak Oki Sephayanto, tolong tulis alamatnya di chatting ke saya. Lewat ini ya, di chat ke saya langsung. Jadi nanti harus Bapak yang nulis ya, jangan orang lain. Kalau orang lain berarti alamat yang lain itu nanti. Jadi tolong Bapak Kristiawan Ardianto, Ibu Alinda, dan Oki Sephayanto untuk tulis alamat rumah chatting saya. Kita akan kasih hadiah. Alamatnya lengkap loh. Lewat JNE kadang-kadang ditanya nomor kode pos. Alamat, kode pos, nomor KTP, nama ibu. HP bukan HP. HP ya. Oh, HP. Oke. Kadang-kadang alamat ketemu nelfon dulu itu. Oke. Amin. Mereka insya Allah akan mendapatkan buku ya Pak Min ya. Mungkin bisa cerita sedikit tuh buku tentang apa Pak Min? Bukunya adalah buku 2-in-1. Jadi 2 buku jadi 1 bolak-balik. Ntar saya kasih cari sebentar ya. Saya cari. Ini teman-teman, ini buku karangan Pak Min, bestseller juga. 2-in-1. Di depannya adalah A to Z sukses dongkrak. Itu Pak Ferry perlihatkan tuh, Pak Ferry perlihatkan. Oke. Dongkrak motivasi. Halaman depan A to Z sukses dongkrak motivasi itu cover merah. Di belakangnya A to Z sukses dongkrak inspirasi. Itu ada 26 narasumber yang the real case. 26 narasumber yang biru itu the real case, bukan karangan. Jadi inspirasi dari 26 orang dari saya. Oke gitu. Itu bukunya dapat 2 jadi 1. Jadi selamat buat teman-teman, buat Pak Kristiawan, Ibu Alinda, dan Pak Oki. Ya, oke. Bentar, sebelum kita lanjutkan, kita lihat yang satu ini. Rumah Inovasi. Oke, Bapak dan Ibu semua, dengan berakhirnya tadi kuis, kemudian berakhirnya tanya jawab, sebelum kita tutup, Pak Min mungkin ada kesimpulan atau closing statement buat kita hari ini? Selling, saya katakan ini kaitannya dengan selling ya, proses menjual. Selling is not the magic, selling is the process. Jadi jangan berpikir bahwa dengan sebuah magic, di luar itu ada magic, kemudian menyelesaikan masalah. Maksudnya proses apa sih?
kalau kita punya tim, proses itu artinya rekrutmennya mesti benar, cara trainingnya mesti benar, placementnya mesti benar, kemudian keilmuan yang diberikan kepada Salesforce itu juga keilmuan yang benar. Kenapa? Karena selling itu adalah sangat sangat luas dan dalam, dan yang uniknya adalah nggak ada fakultasnya itu loh. Mana ada fakultas selling? Fakultas marketing ada, ya. Fakultas ekonomi ada, orang yang jadi jaksa, jadi pengacara. Materi nih. Nah, jadi fakultas selling tuh nggak ada. Malam lainnya pada orang yang tepat, kira-kira gitu. Oke. Oke, sip. Oke, saya tambahkan Pak Min. Ini bagian tantangan bagi kita. Tadi Pak Min saya sangat senang sekali dengan statement di awal bahwa dari kecil kita sering berpikir mafia ya Pak Min ya. Bahwa kalau dari anak-anak itu kalau mau pinter itu dikatakan ketika matematikanya bagus, fisika dan kimianya bagus. Padahal sebenarnya itu semua adalah otak kanan ya Pak Min ya. Otak kiri. Otak kiri. Nah sekarang kita harus berlatih bagaimana melatih otak kanan kita. Nah Pak Min tadi sedikit cerita caranya adalah latih mungkin kegiatan fisik yang berbeda ya, jadi bisa buka pintu tangan kanan, sekarang tangan kiri atau sebagainya. Kemudian berkumpul dengan orang kreatif. Nah hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu kita berkumpul dengan orang kreatif ya. Kemudian ambil aktivitas yang menuntut kita berkreasi, misalnya sulap dan sebagainya. Jadi ini menarik, ada 3 statement dari Pak Min. Dan terakhir, jangan rasional dulu baru irasional, tapi irasional dulu baru kita berpikir rasional. Mungkin itu dari saya. Bentar, berarti sebelum saya tutup, izinkan Pak Min, saya mengucapkan terima kasih. Dan dari webinar Rumah Inovasi dan SPAS Internasional, kami persembahkan Certificate of Appreciation untuk Pak Min atas, saya kira ini materi irasional. Kayaknya kalau irasional terlalu ini ya, materi gila hari ini ya Pak Min ya. Saya kan harus berkata juga jangan pakai yang rasional gitu ya. Jadi materi gila hari ini. Jadi semoga kita semua tergular gila tapi gila yang positif gitu ya Pak Min ya. Dan terima kasih Pak Min, nanti hari Senin kita akan kirim ininya filenya. Kemudian untuk para peserta semua terima kasih sudah mengikuti webinar. Bagi yang Pak Iwan, tolong untuk mendapatkan materi, nanti materi kita akan share ke Bapak Ibu lewat webinar, WA Rumah Inovasi. Untuk bergabung itu bisa lihat di layar atau nanti Pak Iwan tolong diklik di chatting ya Pak. Tolong ditulis di chatting untuk bergabung ke WA Rumah Inovasi. Jangan takut teman-teman, WA grupnya tidak ada chatting-chattingan, tidak ada balas-balasan, lebih hanya memberi informasi saja. Hanya data saja, data materi saja. Jadi jangan khawatir. Kemudian sebagai bagian dari PDCA, Plan Do Check Action, event hari ini harus kami evaluasi. Jika berkenan Bapak dan Ibu mohon menjawab evaluasi form yang ada di lembaran chat. Nah, di lembaran chat ada lembaran evaluasi, mohon dijawab untuk improvement kami ke depannya. Dan sekedar informasi, webinar Rumah Inovasi normalnya akan ada setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Jumat. Tetapi ada sedikit perbedaan. Di minggu depan ada acara tambahan. Nah, ini kerjasama Rumah Inovasi, WQA dengan IDX. Jadi tanggal 24 Maret itu hari Rabu akan ada event. Dan tanggal 9 April adalah event Rumah Inovasi. Jadi 2 event terdekat adalah tanggal 24 Maret, bisa di screenshot ini. Kemudian yang setelah itu acara normal Rumah Inovasi tanggal 9 April. Eventnya apa saja sih? Saya perlihatkan dulu, ini yang tanggal 24 Maret. Ini kerjasama WQA dengan IDX, dengan tema bagaimana mengimplementasikan standarisasi manajemen mutu dalam rangka mendukung perusahaan menuju IPO. Ini buat go public. Jadi kalau perusahaan ibu bapak, go public adalah salah satu strategi pendanaan saat ini. Jadi ini kerjasama kita dengan IDX, Bursa Efek Indonesia ya. Oke. Dan yang kedua, yang event normal webinar Rumah Inovasi akan diadakan di tanggal 9 April dengan tema Virtual Collaboration to Strengthen
team engagement and productivity. Ini nanti seorang penyaji akan menginformasikan digital tools apa sih yang secara optimal menjadi salah satu sarana untuk membantu terjadinya engagement secara digital. Kita tahu sekarang kita bekerja remote ya Bapak Ibu, jadi nanti akan diinformasikan digital tools-nya. Oke, saya kira sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu Pak Min dan para Bapak Ibu semua. Mohon saya stop share, mohon dihidupkan kameranya. Kemudian jangan lupa kalau yang, mohon maaf kalau yang pakai jilbab dulu. Ibu Irma tolong dihidupkan. Pak Bahrun terima kasih. Oke. Mas Iwan, ada Pak Bambang juga saya lihat. Terima kasih Pak Bambang Cendono. Oke, Mas Iwan, Pak Ferry. Oke. Mas Iwan tolong diambil gambar Mas Iwan. Pak Min mau nyisir dulu nggak Pak Min? Apanya? Mau nyisir nggak? Wah, nggak usah. Ya. Jangan Oke. nyindir lah. Jangan nyindir lah. Enggak, nanti ada yang tersinggung lagi. Oke. Atau saya hitung saja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Waduh, ini banyak sekali. Mohon, itu ada 6 halaman. Halaman kedua, 1, 2, 3. Sekarang halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, 1, 2, 3. Dan terakhir halaman ke-6, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya balik kembali. Oke. Buat yang tua-tua, aba-abanya nggak boleh begitu, Pak. Oh, harusnya gimana Pak Min? Kalau yang buat tua, kalau yang ABG tua gak, kalau yang tua bangka, pret. Oke. Biar irasional ya Pak Min ya. Tua bangka. Oh, ada tiganya diganti bangka ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, mewakili Rumah Inovasi, WQA dan FAST Internasional, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama mungkin untuk pembicara kita yang luar biasa, yang sudah sharing pengetahuan dan pengalamannya Pak Min. Dan terima kasih juga Pak pada semua peserta webinar yang masih bertahan sampai sore ini. Kira-kira Pak Min ini lebih banyak jadi gilanya atau masih normal ya Pak Min ya? Perlu di-assess dulu. Perlu di-assess dulu ya. Jadi lakukan setelah pelatihan ini, setelah webinar ini, lakukan satu hal gila tapi yang bermanfaat. Nah, yang positif. Gila yang positif. Lakukan. Nanti info ke Pak Min. Pak Min tadi nomornya ada ya, sudah diinfokan ke teman-teman ya. 0816 0816 catat 131 131 4488. 4488. Nah, kalau ada ide gila yang positif, info ke Pak Min. Oke. Jangan ke saya. Ada gading yang tak retak, mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan jika ada yang perlu kami perbaiki dari event hari ini, mohon diberikan feedback lewat link yang sudah ada. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih buat semua, dan saya tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aristian. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Min.